Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibah Sakina Husna, absen 13. Perkenalkan, nama saya Putri Wisirahulani, absen 27. Kami dari kelas 10 TJHT 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori masuknya Hindu ke Indonesia. Kami akan menjelaskan teori Brahmana. Teori Brahmana adalah yang paling tepat untuk menjelaskan masuknya Hindu ke Indonesia. Kaum Brahmana memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Hindu, seperti kitab suci Weda, bahasa Sanskerta, dan berbagai ritual keagamaan yang hanya dapat dipahami oleh mereka. Bukti yang paling jelas adalah prasasti-prasasti seperti Yupa di Kutai yang menggunakan bahasa Sanskerta, aksara Pallawa, dan istilah-istilah keagamaan yang hanya bisa dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang kedua, agama Hindu tidak mungkin hanya dibawa oleh pedagang atau prajurit, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Hindu. Pedagang lebih fokus pada transaksi ekonomi, sedangkan prajurit lebih berfokus pada peperangan dan pengaruh politik. Kaum Brahmana membawa Hindu lebih masuk akal karena mereka tidak hanya membawa agama, tetapi juga cara-cara ritual dan tata krama yang menjadi bagian dari kehidupan keagamaan. Kaum Brahmana juga dekat dengan para raja dan bangsawan yang menjadi penguasa di daerah Indonesia, dan mereka menyebarkan agama Hindu kepada kalangan elit terlebih dahulu, yang mungkin kemudian diteruskan ke masyarakat. Dalam tradisi Indonesia, banyak aspek budaya Hindu yang sangat cocok dengan kebudayaan lokal, dan ini tidak lepas dari cara penyampaian ajaran Hindu oleh kaum Brahmana yang mengadaptasi dan menyesuaikan dengan budaya yang ada di Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran agama Hindu bukan hanya dilakukan melalui penaklukan atau perdagangan, tetapi melalui pendekatan yang lebih damai dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang dilakukan kaum Brahmana, Hindu dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Pengajaran agama yang mendalam dan tidak ditemukan pada pedagang atau prajurit, serta integrasi ajaran Hindu dengan kebudayaan setempat, membuat Hindu dapat diterima dengan mudah. Oleh karena itu, teori Brahmana adalah yang paling masuk akal dan tepat dalam menjelaskan masuknya Hindu ke Indonesia. Keuntungan dari teori Brahmana. Salah satu keuntungan utama dari teori Brahmana adalah bahwa kaum Brahmana memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ajaran Hindu, baik itu kitab suci, bahasa Sanskerta, maupun ritual keagamaan yang mereka bawa. Hal ini mempermudah mereka dalam penyebaran ajaran yang benar dan sesuai dengan ajaran asli Hindu. Selain itu, mereka juga memiliki kedekatan dengan raja dan bangsawan, yang membuat penyebaran agama ini lebih terstruktur melalui kalangan elit terlebih dahulu sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat. Kaum Brahmana juga mampu menyesuaikan ajaran Hindu dengan budaya lokal sehingga agama Hindu bisa diterima lebih mudah oleh masyarakat Indonesia. Kelemahan dari teori Brahmana. Namun ada juga beberapa kelemahan teori ini, misalnya penyebaran agama Hindu yang terlalu bergantung pada kaum Brahmana ini cenderung terbatas pada kalangan elit dan raja, sehingga kurang menjelaskan bagaimana agama ini bisa menyebar ke masyarakat umum. Selain itu, teori ini agak kurang terbatas pada kalangan elit dan raja, sehingga kurang menjelaskan bagaimana agama ini bisa menyebar ke masyarakat umum. Selain itu, teori ini agak kurang memperhitungkan faktor lain yang mungkin juga berperan dalam penyebaran Hindu, seperti pengaruh pedagang atau hubungan dengan kekuatan politik lainnya. Meskipun prasasti-prasasti mendukung teori ini, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kaum Brahmana yang memainkan peran utama dalam penyebaran agama Hindu. Kesimpulannya, teori Brahmana ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang oleh penguasa Nusantara. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.